Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang arsitektur sistem terdistribusi. Saya Ujang Pian, kelas 18 IFE. Kelompok yang lain ada Eko Ramdan, kelas IF 18E, ada Aldo Jamaludin dan Ramdan Firdaus. Kita mulai saja untuk presentasinya. Ini adalah daftar isi dari materi arsitektur sistem terdistribusi. Yaitu yang pertama ada definisi sistem terdistribusi, ada sejarah sistem terdistribusi, ada manfaat arsitektur sistem terdistribusi, ada ciri-ciri, ada contoh, ada masalah membangun arsitektur sistem terdistribusi, dan ada model dari arsitektur sistem terdistribusi. Kita mulai dari definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi atau distribute system merupakan sekumpulan komputer otonom atau autonomous komputer yang saling terhubung dalam membentuk suatu komputasi terintegrasi. Pengguna sistem terdistribusi mampu memaksimalkan resource sehingga mencegah terjadinya kegagalan yang bisa mempengaruhi layanan menjadi tidak tersedia. Sistem terdistribusi bertujuan dalam memudahkan pengguna mengakses sumber daya secara jarak jauh dalam waktu bersamaan secara efisien dan terkontrol. Selanjutnya adalah sejarah dari sistem terdistribusi, yaitu dimulai dari tahun 1945 sampai pertengahan 1980, komputer memiliki ukuran yang besar dan harganya sangat mahal, seperti sebuah mainframe biaya jutaan dan sebuah komputer mini biaya puluhan ribu. Selanjutnya adalah dari tahun 1950-an atau 1960-an, yaitu sistem operasi hanya mendukung single processing computing. Selanjutnya muncul adanya time sharing yang memungkinkan sebuah sistem operasi untuk berjalan secara multitasking. Selanjutnya pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, studi mengenai sistem terdistribusi menjadi cabang dari ilmu computer science. Selanjutnya tahun 1982, yaitu adanya konferensi pertama studi sistem terdistribusi, Symposium on Principle of Distributed Computing atau PODC. Selanjutnya adalah tahun 1985 dilanjutkan dengan adanya International Symposium on Distributed Computing atau DISC yang digelar di Ottawa, Kanada sebagai International Workshop on Distributed Algorithm on Graph. Selanjutnya muncul sebagai macam inovasi di bidang teknologi informasi, seperti mikrokompresor, jaringan komputer LAN dan WAN, maupun menghasilkan yang namanya sistem terdistribusi yang digunakan sampai sekarang ini. Selanjutnya adalah manfaat arsitektur sistem distribusi yang akan dijelaskan oleh Saudara Eko Ramadan. Dipersilahkan. Terima kasih Ujang Pian. Selanjutnya adalah manfaat arsitektur dari sistem terdistribusi. Yang pertama adalah availability atau ketersediaan, yang mana mempunyai ketersediaan yang sangat tinggi, yang menjadi salah satu karakteristik terpenting dalam sebuah sistem untuk tetap berjalan dengan sukses. Memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketersediaan ini bakal 100%. Biasanya, sebuah sistem yang secara maksimal mampu mencapai 99,99%. Nah, ketersediaan ini bisa dikenal dengan the 4-9 availability, atau maksudnya sistem tersebut akan mengalami down selama 52 menit 36 detik per tahunnya. Lalu yang kedua adalah
durability atau daya tahan, di mana pada daya tahan ini dalam berbagai macam kasus dapat mengambil peranan yang penting dalam mengembangkan sistem berskala tinggi, yang mana mampu menghandle jutaan proses setiap harinya. Setiap terdistribusi saat terjadinya penambahan data ke sistem, di mana mendatangkan data tersebut akan tersedia. Walaupun mungkin beberapa node sistem mengalami offline atau kerusakan. Yang ketiga adalah efisien. Dalam sistem terdistribusi, administrator ini mampu memiliki akses ke semua node dari suatu sistem dan tidak membutuhkan banyak login untuk mengakses ke semuanya. Berbeda dengan sistem terpusat yang mana administrator pusat harus memiliki kontrol sebanyak mungkin gitu. Lalu yang keempat ada reliable atau dapat diandalkan. Hal ini karena kembali lagi ke model arsitekturnya gitu. Jadi sistem distribusi yang telah dirancang sedemikian rupa itu lebih kuat dan dapat diandalkan, walaupun menggunakan sedikit bandwidth, tetapi mampu mentolerir atau meminimalisir setiap kegagalan dari hardware dan jaringan secara lebih baik dibandingkan dengan sebuah sistem yang tunggal. Artinya, jika terdapat file di suatu sistem mengalami kerusakan, maka di dalam sistem tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya adalah resource sharing atau berbagi sumber daya, di mana berbagi sumber daya ini mengizinkan akses dari jarak jauh seperti hardware, software, dan data. Tujuan dari berbagi sumber daya ini adalah untuk mengurangi biaya dan sebagai langkah kenyamanan. Selanjutnya adalah scalable. Itu adalah sistem yang terukur. Model arsitektur ini dikatakan secara scalable karena pengembangannya lebih sangat sederhana dibandingkan dengan sistem yang tunggal. Karena setiap beban tersebut didistribusikan, maka segala bentuk perangkat yang baru juga bisa ditambahkan dan dilakukan secara konfigurasi tanpa harus mengganggu sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama adalah resource access and sharing, di mana suatu metode berbagi sumber daya yang dapat diakses oleh pengguna yang terhubung di dalam sistem tersebut. Sumber daya ini dibagikan secara banyak jenisnya ya, macam-macamnya, mencakup dari hardware dan software, aplikasi, program, dan tools. Berbagi sumber daya ini mempunyai tujuan agar mampu mewujudkan konsistensi, pertukaran informasi, dan kerjasama yang kooperatif. Selanjutnya yang kedua adalah scalability, yaitu kemampuan untuk tumbuh dan menyerap peningkatan permintaan dengan tetap mempertahankan kualitas dan mengurangi sumber daya. Dalam sistem distribusi harus bisa ditingkatkan secara kinerjanya tanpa harus mengubah komponen-komponen yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah transparansi. Itu kemampuan sistem dalam membuat sistem agar terlihat sebagai sistem yang monolitik dari perspektif pengguna dan mungkin juga dari perspektif dari programmernya itu sendiri. Penggunaan sistem terdistribusi ini tentu membutuhkan adanya transparansi, berguna untuk mengetahui arsitektur dari sistem yang sedang digunakan. Adanya transparansi ini untuk memudahkan bagi stakeholder sistem, baik itu dari sisi developernya hingga administrator sistemnya, guna mengembangkan dan memelihara sistem tersebut. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada konkurensi, di mana konkurensi ini dalam sistem distribusi itu berarti dapat dilakukan secara bersama-sama, yang gunanya untuk mencegah terjadinya
inkonsistensi dan tidak validnya sebuah data dan proses yang dilakukan. Lalu yang keempat adalah fault toleransi, di mana sebuah fitur yang memungkinkan suatu sistem untuk tetap bisa berjalan secara normal atau sebagaimana mestinya. Walaupun terdapat komponen yang mengalami kerusakan, itu tidak menjadi masalah. Yang namanya kesalahan tentu bisa saja terjadi di dalam sebuah sistem. Mencakup dari bencana alam, human error, masalah jaringan, dan masalah dari power supply. Sistem terdistribusi ini dirancang agar dapat mempunyai kemampuan dalam menangani hal semacam itu. Lalu yang terakhir adalah openness. Openness itu berarti kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap adanya peningkatan kinerja sebuah sistem. Di mana sistem yang paling banyak ialah adanya penambahan fitur dan modul baru, hingga ketersediaan eksistensi yang dapat terkoneksi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Lalu, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdan Firdaus. Ya, selanjutnya adalah contoh arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama adalah aplikasi jaringan. Aplikasi jaringan dibagi, ada database manajemen sistem. Database merupakan sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa yang saling berhubungan, sehingga mudah dilakukan pengelolaan. Database terletak pada beberapa server atau lokasi fisik. Data tersebut dapat direplikasi atau digandakan di seluruh sistem. Yang kedua adalah massively multiplayer online games. Sebuah game online dengan memiliki jumlah pemain yang banyak, ratusan hingga ribuan pemain yang berada di server yang sama. Game semacam ini dapat ditemukan di banyak platform, seperti PC, smartphone, video game. Selanjutnya adalah virtual reality. Adalah teknologi yang membantu pengguna mampu berinteraksi dengan lingkungan di dunia maya yang disimulasikan menggunakan komputer, sehingga pengguna bisa merasakan sensasi realitas dunia maya. VR memiliki 4 elemen penting. Yang pertama adalah virtual world. Virtual world adalah konten yang menciptakan dunia virtual dalam wujud screenplay atau script. Yang kedua, immersion. Sensasi yang membawa pengguna untuk merasakan lingkungan yang nyata, padahal fiktif. Yang ketiga, sensory feedback adalah menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya, mencakup aspek visual, audio, dan sentuhan. Yang keempat, interactivity, merespon setiap aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan dunia fiktif. Selanjutnya, yang kedua adalah jaringan telekomunikasi yang dibagi menjadi email. Email merupakan metode bertukar pesan menggunakan perangkat elektronik. Email beroperasi di seluruh jaringan komputer, terutama di dalam internet. Yang kedua adalah internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terkoneksi secara global menggunakan protokol TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet suatu jaringan yang terdiri atas jaringan privat, publik, akademik, bisnis, hingga pemerintah lokal ke lingkup global yang terhubung oleh berbagai macam teknologi elektronik. Yang ketiga adalah jaringan seluler. Merupakan jaringan komputer komunikasi yang didistribusikan di area daratan yang disebut dengan sel. Masing-masing dilayani oleh setidaknya satu transceiver. Saat digabungkan, sel-sel tersebut menyediakan jangkauan radio di wilayah geografis yang luas, sehingga memungkinkan banyak transceiver portable seperti laptop, smartphone, tablet. Selanjutnya, yang keempat adalah intranet, adalah jaringan privat atau private network yang menggunakan protokol TCP atau IP untuk membagi informasi rahasia
rahasia perusahaan kepada karyawannya. Yang kelima adalah routing, adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket perangkat untuk melakukan routing dinamakan router. Router ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah static routing yang dilakukan secara manual, harus konfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Yang kedua adalah dynamic routing yang dilakukan menggunakan protokol routing yang mempunyai algoritma dalam menentukan jalur. Yang keenam adalah wireless sensor network, adalah kumpulan node yang berupa sensor yang melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan selanjutnya dikirimkan ke node sentral atau server untuk dilakukan pengolahan data. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo. Baik, saya akan melanjutkan contoh dari sistem terdistribusi. Selanjutnya ada parallel computation yang terdiri dari 3, yang antara lain cloud computing alias komputasi awan adalah metode berbagi layanan melalui internet. Sumber daya yang dapat dibagikan seperti database, jaringan, server, software. Walaupun cloud computing bisa dikatakan layanan yang masih baru, tetapi sudah banyak digunakan oleh perusahaan, baik itu skala kecil maupun besar. Yang selanjutnya ada cluster computing. Cluster computing merupakan sekumpulan komputer, pada umumnya server jaringan, independen yang beroperasi dan terlihat oleh klien. Seolah-olah terlihat hanya satu buah komputer saja. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja semacam itu dinamakan dengan clustering. Selanjutnya ada grid computing. Grid computing merupakan penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer terdistribusi dan terpisah secara geografis dalam memecahkan masalah komputasi skala besar. Yang keempat ada real-time processing control. IFRAC Control System merupakan sekumpulan peralatan mekanik dan elektronik yang memungkinkan pesawat terbang agar presisi dan andal. Aircraft Control System terdiri atas sistem primer dan sistem sekunder yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Selanjutnya ada Asynchronous Transfer Mode atau ITM, merupakan teknologi switching dan multiplexing untuk memindahkan berbagai macam trafik seperti data, audio, video hingga suara dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada electronic banking, merupakan transaksi, pembayaran, dan kegiatan lain melalui internet menggunakan website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Electronic banking memiliki keuntungan sendiri bagi pihak bank seperti business extension, competitive advantage, customer loyalty, dan new business model. Selanjutnya, masalah membangun arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama ada berhubungan dengan peletakan komponen-komponen dan juga relasi antara komponen. Yang selanjutnya memastikan struktur arsitektur bisa memenuhi kebutuhan dan membuat sistem scalable, manageable, adaptable, dan cost efektif. Yang selanjutnya sistem harus melakukan klasifikasi terhadap proses yang terjadi pada server seperti klien maupun peer. Sistem memiliki banyak sekali variasi tergantung dari jaringan komputer, performa, reliabilitas, keamanan, dan biaya. Selanjutnya, misalnya ada model arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, arsitektur logis software arsitektur. Koordinasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. RPC atau Remote Procedure Call dan Messenger Passing. Jenis model arsitektur logis style antara lain layered arsitektur, object based arsitektur, dan
data center arsitektur, dan event-based arsitektur. Yang ketiga, arsitektur fisik, sistem arsitektur. Peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Terima kasih, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari arsitektur sistem terdistribusi. Sekali lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.